Halo, selamat pagi teman-teman. Ini di hari Sabtu yang sangat berbahagia, kita bisa ketemu lagi. Ini adalah mini course pertama di tahun ini dari Futurum Corvinan, di mana kita mengadakan satu introduction terhadap training kami yang nanti akan kami adakan di pertengahan bulan Maret. Di situ seharian kita akan mempelajari perhitungan bagaimana melakukan pricing terhadap suatu startup. The full day, tidak ada slide yang saya bagikan di dalam training tersebut. Anda hanya cukup membawa Excel dan kalkulator. Dan kita akan melakukan perhitungan. Dan itu adalah untuk valuation startup di level pre-seed, seed, dan series A. Oke? Saya ingin mengucapkan terima kasih juga karena broadcasting ini bisa terselenggara berkat kerjasama dengan LiveNext, satu startup yang sudah ada di market saat ini. Oke, saya lanjut saja dengan slide presentation-nya. Bentar. Oke, ini adalah kalau kita lihat di sini hanya akan ada 3 tahap yang 3 level yang saya jelaskan, pre-seed, seed, dan series A round ya. Oke, kemudian ada 3 agenda yang kita akan bicarakan pagi ini. Pertama adalah kita akan membaca news yang ada di market ya. Kemudian ada investor method dan juga venture capital method ya. Jadi ini salah satu metode yang banyak dipakai untuk pre-revenue atau yang masih early stage daripada suatu startup. Kita masuk dulu ya ke berita-berita yang ada yang kita baca menyangkut startup saat ini. Saat ini ini saya ada data dari Scale PR bahwa di semester 1 tahun lalu ya, itu walaupun di tengah-tengah pandemik tidak mengurangi animo, antusias dan optimisme daripada investor. Artinya Indonesia sudah masuk ke dalam investment radar di investor. Dan kalau kita lihat adalah bahkan angkanya tidak turun sama sekali. Dari semester 1 saja itu sudah ada 3,8 billion dana yang diinvestasikan ke startup. Dan kalau kita rupiahkan kalau kita lihat dari tahun sebelumnya itu pertumbuhannya sudah 90%. Lebih tinggi ya, karena tahun sebelumnya itu adalah 2 billion. Saat ini udah 3,8 billion. Hanya di semester 1 aja. Lalu jumlah perusahaan yang menerima investment round itu adalah tumbuh dari 74 perusahaan menjadi 104 perusahaan. Jadi ada sekitar 40% plus company yang sudah menerima pendanaan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, ini suatu kebanggaan bagi Indonesia juga ya, buat tetap di tengah-tengah pandemik, startup Indonesia yang sekitar 2.000-an, itu tetap mendapat perhatian dari ekosistem investasi. Dan kalau kita lihat ada 3 kategori atau 3 segmen industri yang tetap sangat menarik sekali, fintech, logistik, dan e-commerce. Tentu kalau fintech tidak mengherankan ya, di Indonesia ini sekarang untapped yang akses population ke bank itu sangat kurang sekali atau cukup rendah. Sehingga kita lihat banyak yang sekarang masuk ke sana dan juga ada investasi saham yang sedang hot. Ya, artinya mereka coba untuk melihat potensi di bisnis ini dengan menawarkan suatu teknologi untuk reach that untapped population. Kemudian juga tidak mengherankan Indonesia karena lendingnya juga masih bagus sekali dan kemungkinan exit-nya juga besar ya, karena akan kemungkinan juga bisa diakuisisi oleh institusi keuangan yang besar yang selama ini mungkin memiliki tantangan untuk masuk ke untapped population ini. Logistik tidak mengherankan ya, karena saat ini ya pemerintah sedang gencar membangun tol langit, tol darat, dan tol laut. Ya, artinya Indonesia membutuhkan logistik sistem yang komprehensif dan giant juga.
Salah satu yang sangat menonjol sekali adalah JNT saat ini ya. Kalau Anda mungkin saat ini Anda pergi ke JNT, saya bukan mempromosikan JNT, tapi mereka sangat agresif sekali saat ini. Anda untuk pengiriman di Jabodetabek itu hanya mungkin 4.000, di-compare dengan saat ini market atau running rate-nya itu sekitar 7.000 sampai 8.000 atau 9.000 per satu dokumen. Jadi mereka menawarkan promosi sampai dengan bulan Maret 4.000 saja, setengah harga. Ya luar biasa, saya pikir ini untuk dia punya total payment atau gross transaction value-nya. Oke. Oh ya, e-commerce tentu atau teman-teman sudah tahu Bukalapak sudah IPO, kemudian ada Tani Hub dan juga Sociala, suatu beauty store yang awalnya bergerak dari online tapi sekarang moving ke offline. Jadi main di O plus O atau O2O. Ya, kita lihat ini adalah beauty segmen di Indonesia tetap masih sangat menarik karena population middle class-nya besar sekali. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lihat kopi kenangan, ini juga satu kebanggaan bagi Indonesia karena kopi adalah satu minuman yang sangat favorit di Indonesia dan saat ini dia baru menyelesaikan pendanaan seri C senilai 96 juta atau mendapat 1,3 triliun. Wow. Ya, jadi dia sekarang masuk ke dalam, apa yang disebut dengan unicorn club. Kalau kita lihat sendiri, Nasdaq juga sudah memberikan suatu billboard ya, congratulation karena dia pertama adalah bisnis retail di Indonesia yang produknya, baik produk quality maupun produk value-nya diterima oleh market Indonesia. Jadi kalau kita lihat di sini market acceptance-nya bagus sekali untuk kopi kenangan. Oke, yang menarik dari kopi kenangan tentu, perjalanan daripada funding-nya ya. Kalau kita lihat di sini, saya dengar ceritanya bahwa pada waktu mereka opening di Kuningan, itu sehari cuma jual 800 cup. Bayangkan ya, dalam hari pembukaannya cuma terjual 800 cup. Tapi kalau kita lihat journey daripada Kopi Kenangan di tahun 2018 seed funding-nya itu 8 million USD, kemudian ada 9 bulan, 6 bulan, 5 bulan, 19 bulan, sampai dengan akhir tahun 2021 mereka sudah mengantongi 234 juta USD atau sekitar ekuivalen 3,4 triliun rupiah. Wow, ini suatu perjalanan yang mungkin membanggakan juga ya karena kepercayaan investor cukup besar terhadap Kopi Kenangan dan dia sudah menyelesaikan seri C dalam waktu hanya 39 bulan. Kalau kita lihat average dari datakarta.com tahun 2017 rata-rata untuk moving daripada seri A, satu seat ke series A aja itu butuh 22 bulan. Tapi kalau Anda lihat di sini, Kopi Kenangan hanya membutuhkan 9 bulan. Jadi kalau kita lihat bahkan seri A ke seri B 24 bulan, di sini kita lihat hanya dalam waktu di sini kan seri A-nya 2019, ini 2020. Bayangkan ya, hanya dalam waktu setahun dari cut. Dia menghack benar-benar funding journey ini. Ya, jadi saya pikir startup identik dengan growth ya, dan tampaknya sekarang growth tidak hanya di bisnisnya saja, tapi juga di funding journey-nya atau di funding roadmap-nya ini. Jadi saya pikir ini suatu contoh yang memberikan tantangan untuk para startup yang sekarang ada. Di sini ada beberapa berita juga, Ternak Uang ya adalah suatu edukasi investasi, itu juga baru menyelesaikan seed funding, tidak disebutkan jumlahnya, tapi 7 digit ya, 7 digit berarti oleh ekosistem pendanaan yang membantu juga karena saya udah bicara bahwa Anda sebagai founder Anda harus punya fire tapi fuel-nya datang dari investor. Dan dari sini baru bisa terbang to the moon. Ya. Jadi kalau kita lihat baru saat ini Anda butuh ini fire dan juga fuel. Oke. Kemudian, di sini adalah bukan hanya bahwa mendapatkan dananya fantastik ya, tetapi value-nya juga fantastik. Ini yang harus saya tekankan berkali-kali. Ini adalah satu financier, saya nggak tahu financier kali ya. Ini ada founder-nya di sebelah kanan, saya kasih lihat fotonya. Mereka dalam pre-seed dan ke seed funding aja tuh value-nya udah naik 20 kali.
Wah, ini amazing, amazing, amazing. Benar-benar saya katakan amazing. Karena 20 kali ini oke, kalau mungkin financier itu apa ya? Financier kalau saya baca sedikit adalah merupakan suatu startup open finance. Jadi mereka menawarkan API yang membantu juga nanti financial institution untuk melakukan analisa terhadap data-data nasabah. Ya, saya pikir mungkin di kemudian itu adalah ada pemikiran pengembangan new product. Jadi mungkin institusi keuangan ini ingin munculkan new product. Memang suatu tantangan yang berat ya, saya pikir bukan hanya di banyak segmen juga pada waktu di dalam perjalanan bisnis mereka semakin mereka matang, itu bagaimana menghadirkan terus suatu yang produk yang fresh, ya, yang bisa mendapatkan market adoption, validasi dari market yang baik. Oke, jadi kalau di sini 20 kali. Wow, jadi value-nya aja hanya dari pre-seed ke seed 20 kali. Ya. Tapi itu hal yang tidak mengherankan ya, kalau saya ambil contoh Uber, ya mungkin teman-teman sudah tahu Uber ya, dia itu IPO tahun 2019 dan pada saat itu nilai IPO-nya 75 billion USD. Dan kalau Anda investasi ya pada saat, di angka ini ya, 5,4 itu exit multiple-nya itu 6.500 kali. Jadi dana Anda dikembalikan 6.500 kali. Dan kalaupun Anda waktu itu investasi di seri A-nya dengan nilai valuasinya 60 million USD, Anda akan dikembalikan dananya pada waktu IPO 583 kali. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya kalau bisnisnya benar-benar menjadi big hit ya atau di luar negeri sering disebut sebagai home run, sebenarnya nilai valuasi itu tidak perlu terlalu dicerewetin gitu, nggak perlu Anda sebagai founder dengan investor kemudian debat kusir, berusaha untuk mendapatkan accurate valuation karena pada akhirnya is about the mega hit. Kalau bisnis Anda benar-benar bisa mendapatkan strong exit dan nilai valuasi yang tinggi, dana Anda akan dikembalikan berkali-kali-kali. Jadi ini adalah suatu perjalanan, Uber ya, yang kalau kita lihat is amazing journey. Ada satu cerita angel investor atau I think venture capital atau angel investor pada waktu mereka masuk di sini ya, di level 5,4 juta million USD. Waktu itu mereka minta hanya 2 million aja nilai valuasinya. Tapi karena dari foundernya minta 5,4, mereka akhirnya tidak jadi investasi. Bayangkan ya, sebetulnya kalau mau 2 million sama 5,4 million, it doesn't make much different juga. Karena pada saat itu kalaupun dinilai dengan 60 hanya 2 million aja nilai saat itu, uangnya si investor itu dikembalikan 583 kali ya. Jadi ini satu pembelajaran yang penting dari sisi founder maupun juga sisi investor. Artinya kedua-duanya sebenarnya jangan terlalu berfokus kepada valuation-nya, tapi berfokus kepada apakah itu bisa menjadi end game, big end game for everybody. Kuncinya ada di sana. Oke, ini adalah perjalanan startup financing cycle ya. Kalau kita lihat di sini tentu adalah create dulu ya. Kemudian Anda rilis Anda punya produk ke market, kemudian di sini Anda akan ada melakukan morph ya, Anda akan berubah-ubah ya untuk menyesuaikan dengan konsumen Anda dan di sini Anda mulai konsolidasi bisnis model Anda. Kalau kita lihat di sini kemudian Anda akan masuk ke level growth dan kemudian Anda rilis Anda punya produk ke market. Ya ini umumnya dikenal sebagai J-curve ya. Bentuknya selalu J-curve. Ya, kurvanya bentuknya kayak huruf J. Di sini adalah Valley of Death ya, karena di sini adalah titik-titik yang sangat krusial. Apakah Anda umumnya sih waktu Anda masuk ke konsolidasi bisnis model Anda, di sini sudah bisa masuk venture capital dengan seri A umumnya. Ya, itu adalah formal financing equity deal, umumnya sudah membicarakan equity. Oke, karena semua venture capital akan membicarakan masalah equity deal. Berapa trade-off dengan ekuitas yang akan dia peroleh di dalam bisnis startup tersebut. Nah, di dalam Valley of Death ini titik-titik yang sangat menentukan. Kalau Anda bisa survive, Anda akan masuk ke level growth ya. Kalau Anda tidak bisa survive, Anda menjadi kalau Anda nonton film seri namanya Walking Dead. Ya, nggak jelas ya, tapi tetap ada perusahaannya. Walking Dead atau orang menyebutnya juga zombie atau living dead. Nah, selama Valley of Death ini Anda akan didanai dari pihak angel ya, mungkin atau kita nyebutnya juga 3F ya. F ini adalah founder, family, bisa ayah, bapak, kakek, nenek, whatever your parents. Kemudian juga jadi ada juga
friends, ya Anda bisa dapat dana dari loan dari teman Anda, atau ada kadang-kadang di sini mengatakan full juga ya. Jadi mereka yang belum melihat revenue-nya sudah melakukan investasi besar atau memberikan valuasi juga terhadap bisnis tersebut. Oke, dan di tahap-tahap ini kita membagi namanya early stage dan later stage. Biasanya di sini udah bisa masuk juga private equity atau bahkan terjadi akuisisi di level tersebut ya. Karena biasanya kalau mau diakuisisi paling menarik itu adalah pada waktu high growth ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah milestone based funding ya. Jadi kalau kita bicara funding jangan lupa selalu kaitkan dengan milestone-nya. Ya, intinya harus ada milestone. Karena dana dari investor itu hanya cukup untuk dibawa ke tahap berikutnya. Jadi tidak ada investor yang mendanai sampai dengan di ujungnya ya. Jadi step by step. Ya, ini semua adalah your stepping stone. Dan stepping stone ini adalah bicara masalah milestone. Okay, don't forget that. Ya. Karena kalau Anda mencapai milestone Anda, berarti investor akan bisa mengundang cycle yang lebih besar lagi untuk masuk kembali sehingga menaikkan lagi. Dan ujung-ujungnya ini semua ini adalah value-nya up ya. Ya, jadi kalau dia melakukan misalnya terus berhasil mendapatkan seri B, seri C, biasanya makin lama makin sulit ya. Karena nilai valuasi juga makin besar. Tapi kalau Anda don't hit your milestone, ya, milestone-nya itu memble, Anda tidak mencapai milestone-nya, kita akan terjadi apa yang disebutkan sebagai down round. Ya, jadi nilai valuasi Anda bukannya naik malah turun. Jadi dibandingkan dengan valuasi sebelumnya nilai Anda turun. Ini suatu hal yang sangat mengecewakan for everybody. Nah, saya ada menulis di www Futurum Corvinant apa yang terjadi kalau terjadi down round ya. Jadi ini suatu kondisi yang harus sangat 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 dihindari. Artinya Anda harus melakukan well planning terhadap milestone Anda, terhadap produk roadmap Anda, kemudian milestone roadmap Anda. Funding adalah biasanya di ujungnya, walaupun Anda tetap membuat namanya funding plan. Oke, ini adalah satu basic valuation equation yang sangat simple sekali ya. Ini kita akan bicara post money, investment, dan pre-money. Siapapun kalau Anda nanti mulai bicara masalah valuation bisnis Anda di level startup, Anda akan ketemu dengan istilah-istilah ini. Oke. Pre-money, jadi pre-money adalah nilai valuasi Anda saat ini. Now, ya, sebelum nilai investasi dari new investor masuk. Ya, kalau ini ditambah ini menjadi post money. Ya. Biasanya pre-money valuation ini valuasi hari ini ya, artinya sebelum dana investor masuk. Kalau dia pihak investor sih maunya serendah mungkin, ya, supaya dia dapat equity-nya lebih besar. Nah, tapi dari pihak founder biasanya ini maunya sebesar mungkin, ya, supaya dilusi atas kepemilikan sahamnya tidak besar. Oke, mungkin saya harus masuk ke smart note ya untuk menjelaskan ini supaya membantu Anda memahami ini lebih baik. Oke. Jadi kalau kita lihat misalnya begini, ada satu startup, saya pindah ke warna kuning. Ada satu startup misalnya A, itu saat ini modalnya 300 juta, ya ini berarti modalnya, kemudian sahamnya katakan ada 1 juta lembar saham. Ini lembar saham. Oke, 1 juta lembar saham, modalnya 300 juta. Oke, kemudian Anda ketemu dengan investor dan Anda bilang, "Oke, saya menawarkan, saya butuh misalnya pendanaan 3 miliar." Jadi Anda butuh dana 3M. 3M dengan, Anda bersedia, dengan pre-money valuation-nya ya, jadi nilai valuasi sebelum nilai investor yang masuk, misalnya Anda ingin masukkan, Anda menilai bisnis Anda katakan 50 miliar. Oke, berarti di sini kalau kita menghitung berapa sih trade off equity yang akan Anda berikan kepada pihak investor. Jangan lupa tadi kita kembali pre-money kita tambahkan dulu. Ini kalau memang Anda berhasil melakukan negosiasi ya, karena biasanya pihak investor akan nego yang 50M ini.
Nah, kalau begitu 50M ini kita tambahkan dulu dengan 3M. Ya, karena dana investasinya 3M. Kemudian menjadi 53 miliar. Dan ini namanya post money valuation. Oke. Dan ini namanya pre-money. Oke, jadi kita mengenal ada pre-money valuation, ada post money valuation. Jadi persentase saham yang diberikan ke investor adalah 3M dibagi 53 miliar. Ya, jadi selalu investor menggunakan apa yang disebut dengan post money valuation. Jadi kalau 3 dibagi 53 berarti saham yang Anda lepas itu adalah 5%, 5,66%. Oke. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di sini artinya Anda men-trade off uang 3 miliar itu dengan kepemilikan saham yang Anda lepas 5,66%. Oke. Lalu bagaimana dengan penerbitan sahamnya nih? Karena kan ujung-ujungnya investor kan minta saham ya. Kalau kita lihat tadi ini kan berarti 1 juta saham ya, lembar saham. Berarti sekarang kalau ini 50 miliar, berarti kita bagi dulu ya. Nah, berarti kan pre-money-nya 50M, berarti Anda bagi 1 juta lembar saham, berarti nilai per lembarnya, saya coret di sini, berarti 500.000 per lembar. Nah, kemudian investasinya investor adalah 3 miliar. Berarti Anda bagi 500 per lembar. Oke, ini berarti 6, kemudian 0, berarti 600 lembar saham baru. Oke, berarti sekarang presentasi kepemilikan sahamnya investor sama dengan 6.000 dibagi tadi 1.000.006. Ya, coba saya hitung kembali, apakah ini 5,6%? 6.000 dibagi dengan total sahamnya. Apa betul tadi 1 juta? I think should be okay. 3 juta. Oke. Berarti 6.000 ya, betul ya. Berarti 6.000 dibagi 1.006. Oke, nah ini sahamnya adalah 5,6. Apakah 2 misal? Pre-money valuation-nya 50 miliar, betul ya, 1 juta lembar. Berarti di sini adalah, ini 50.000 mestinya. Ya, 50.000 per lembar, berarti dibagi 50.000 di sini, saham yang dikeluarkan, berarti di sini lebih oke ya, betul. Ya, ini 50.000 per lembar saham, berarti 3 miliar 300 juta, 3 juta kita bagi dengan 50. Berarti di sini 60.000 lembar saham. Oke, berarti 60.000 saham dibagi dengan ini ya. Berarti 60.000 saham kita bagi 10660. Ya, betul. 5,66%. Oke, ini adalah saham baru yang Anda terbitkan bagi investor. 60.000 lembar saham baru. Oke, ini kurang lebih basic pemahaman seperti begini ya. Jadi kalau kita bicara misalnya di market, ada yang bilang, oh valuasi saya sekarang katakan sekarang udah 500 miliar. Ya, Anda tanya ke dia ini, Anda bicara pre-money atau post money? Karena itu akan menentukan perhitungan lembar sahamnya dan juga kepemilikan daripada bisnis Anda. Oke, saya rasa ini basicnya sudah saya jelaskan. Basic valuation equation ya, jadi istilah pre-money, investment, dan post money. Persentase saham adalah ini dibagi ini.
Jadi investment dibagi post money. Always like that. Oke. Kemudian kita lanjut di sini. Nah, kadang, bukan kadang, sering kali kalau ketemu dengan orang dan dia bicara valuation, dia bilang, "Sebenarnya sih target berapa sih targetnya investor itu IRR-nya, Karnen?" Oke, saya bilang ya tentu orang pada fokusnya di IRR ya, karena sebetulnya pada akhirnya semua investor dia in the business of making money. Jadi kalau namanya making money dan ini ujung-ujungnya adalah masalah return. Dan return itu identik banget dengan IRR. Oke, dalam semua corporate finance kita akan bicara IRR-nya berapa. Oke, karena kita berhadapan apa yang disebut dengan patient money ya. Jadi uang investor itu namanya patient money, uangnya sabar gitu, karena biasanya pengembaliannya juga membutuhkan tahunan. Bisa rata-rata kalau di US itu 9 sampai 11 tahun dananya dikembalikan, sampai dengan dia exit, bisa exitnya berupa IPO atau akuisisi. Tapi kalau sebagai investor umumnya Anda punya window period, horizon yang lebih pendek daripada 9 sampai lebih pendek dari 9 tahun. Katakan misalnya, 5 sampai 6 tahun. Oke, sekarang kita lihat dulu surveinya apa. Nah, ini survei yang saya ambil dari salah satu sumber resmi, itu bahwa, IRR itu 22% dengan horizon investasi 4,5 tahun. Dan ini kita lihat memang IRR-nya turun ya, dibandingkan survei tahun 2007, 2009 itu 22%. Jadi ini masih konsisten ya, dibandingkan tahun 2016 ya, cukup konsisten 22%, tapi investor megang uangnya sekarang makin lama nih, jadi patient money-nya tuh makin lama, yang dulunya 3,6 tahun sekarang harus nunggu 4,5 tahun, mmm, dengan multiple-nya 2,5 kali. Oke, sebetulnya bagaimana mengkaitkan ini dengan ini ya, karena ini juga kadang saya harus membantu menjelaskan juga. Kalau kita tahu IRR-nya sebenarnya berapa sih uangnya dikembalikan, Karnen? Karena biasanya beberapa investor kurang nyaman dengan IRR, tapi dia lebih suka bicara, "Oh, pokoknya uangku dikembalikan 3 kali, 4 kali, 5 kali." Oke, nah bagaimana mendapatkan rumus tersebut ya? Mmm, saya kembali sebentar ke sini, ke coretan-coretan saya. Nah, kalau kita lihat di sini, ngitungnya gampang aja, saya sudah bilang. Kalau tadi misalnya, IRR-nya, 22%, kemudian investasi periodnya 4,5 tahun, ini sebetulnya berapa kali sih multiple-nya? Oke. Istilahnya kalau di dunia investasi kita menyebutnya ada juga cash on cash ya, ada juga money on money, ada juga namanya MOIC. Multiple of invested capital, artinya kalau saya naruh duit saya 1 M, berarti dikembalikan 10 M, itu berarti 10 kali. Oke, untuk mengkonversi ini menjadi multiple tuh mudah sekali ya, jangan karena sudah ada rumus bakunya. Artinya, apa, mmm, saya menggunakan MOM ya, jadi money on money itu sama dengan 1 plus, sorry, ini mungkin saya saya kasih logiknya aja dulu deh, karena lebih gampang kalau pakai logik. Oke, misalnya investasi kok belum hilang? Oke, misalnya ini, investasi tadi kan ya, misalnya investasi, waktu, nilai I investasi exit ya, dengan investasi waktu di tahun ke-0. Ya, itu berarti sama dengan 1 plus IRR pangkat tahunnya kan ya, berapa kali tahunnya. Nah, ini kan berarti dia punya multiple. Oke. Berarti kalau kita misalnya ini, MOIC-nya berarti sama dengan 1 plus IRR pangkat T. Berarti IRR sama dengan MOIC pangkat T kurang 1. Oke, mudah-mudahan ini benar ya rumusnya ya, tapi ya Anda kalau yang, sedikit agak bawa ke matematika nih ya, karena memang, investasi buat matematika sebetulnya. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat begini, IRR sama dengan MOIC 1 pangkat T. Ini rumusnya begini, bolak-balik akan seperti begini. Nah, jadi kalau kembali kita ke sini contohnya,
Berarti kan kalau kita masukkan ke rumus ini adalah 1 plus 22% dipangkat 4,5 tahun. Nah, ini berapa kali dananya dikembalikan? Saya pakai buka kalkulator saya 1,22 pangkat 4,5. Ya, berarti dapatnya 2,4469 kali. Berarti di sini anggap aja 2,5 kali. Kita bulatkan 2,5 kali. Oke, saya kembali ke sini. Kalau kelihatan nih 2,5 kali. Oke, jadi saya bisa membuktikan hitungan ini ya. Oke, jadi kalau kita lihat IRR 22%. Nah, dalam menghitung valuation ada yang bilang, ya udahlah karena yang kita pakai berapa nih, 22% atau berapa ya. Saya pikir kalau kita mulai perjalanan investasi sih ya mungkin kalau mau ambil di tengah-tengah 25% lah ya. Karena apa, sempat juga menyentuh 27%. 25%. Jadi ini kalau saya bagi dua, mungkin di tengah-tengahnya 25% lah. Di sini mungkin 4,5 tahun, mungkin super optimis lah ya kalau dana Anda bisa dikembalikan 4,5 tahun kalau kita bicara satu investasi di level early stage daripada satu bisnis startup. Jadi kita anggap aja 6 tahun lah. 6 tahun baru dikembalikan dananya. Oke. Oke, saya akan jelaskan ini dari sini. Oke, berarti ini sama aja ya, tapi sorry ini yang menarik dari slide ini ada satu survei yang menarik juga sebelum saya menjelaskan angka 25% dan 6 tahun ini. Kalau Anda perhatikan, sebagian besar dananya investor itu kalau di bisnis startup itu 70% itu cuma dikembalikan 1 kali, kurang dari 1 kali, anggap aja itu hilang bahkan uangnya. Jadi yang memberikan benar-benar big hit atau home run itu hanya 10%, bayangkan tuh. Ya kalau kita lihat masuk ke graf, mungkin chart ini bisa memberikan Anda pemahaman lebih baik. Jadi, hampir sebagian besar dana investor itu nggak kembali, 70% potensinya. Oke, dari ini real story ya, artinya karena ada risetnya. Jadi bukan hanya survei dari tanya jawab. Oke, berarti kurang dari 1 kali adalah 70%. Yang benar-benar mengembalikan 30 kali itu kurang dari 10%. Bayangkan. Nih, makanya saya tulis di sini nih. Jadi dari sisi investor, risikonya besar sekali. Artinya, dia harus mengandalkan yang 10% ini mengembalikan 85% investasi dia. Oke, bayangkan tuh ya. Oke, karena sebagian besar 70% itu dananya nggak dikembalikan. Nah, sekarang kita bawa ke matematikanya. Oke, hitung-hitungannya ya, karena ini harus kembali ke hitung-hitungannya. Apa maksudnya daripada ini kalau kita ambil dari sisi investor? Oke, saya ngasih contoh misalnya gini, Anda sebagai investor punya 10 miliar, ya. Anda taruh di portofolio, ada 10 company. Oke, ini 1M, 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 1M. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari sini 50% itu gagal total. Jadi dari 5M itu cuma dikembalikan 0%. Berarti uangnya 0. Kemudian katakan yang dua ini, yang 20% ini, ada 2 miliar itu dikembalikan 1 kali. Berarti dana Anda kembali 2 miliar. Kemudian yang di sini lagi 20% lagi, ini 50% ya. Kemudian ini katakan Anda beruntung dikembalikan 3 kali. Berarti di sini 6 miliar. Nah, bagaimana yang terakhir ini nih? Oke. Nah, oke, sekarang tergantung daripada Anda rencananya tadi, saya bilang gini, kita pakai 25% ya. 25%, ini IRR-nya, kemudian Anda ingin dananya kembali dalam waktu 6 tahun. Oke, kalau begitu kita hitung aja ya, 1 plus 25% dipangkat 6 kali. Saya buka kalkulator saya dulu, 1,25 dipangkat 6 kali. Berarti 3,81. Oke. Kali ya, berarti dananya harus dikembalikan 3,8. Kayaknya nggak gede ya, karena ini cuma kurang lebih 4 kali. Dalam 6 tahun dana Anda dikembalikan 4 kali. Oke, Anda naruh 10 miliar di sini. Berarti dalam 4 tahun, 6 tahun Anda minta dikembalikan 38 kali. Betul kan? 10 kali 10M dikali 3,8 kali kan berarti duitnya minta dikembalikan 3,81
miliar. Nah, kurangkan dengan 8M yang udah di atas ini nih, berarti 30M di sini kurang lebih. Nah, Anda bayangkan nih, yang 10% itu harus multiple-nya itu 30 kali untuk bisa menutupi semua kejadian yang di atas, di mana 50% gatot, 20% satu kali doang dananya dikembalikan, 20% 3 kali. Bayangkan, kalau dia 30 miliar, oke, 30 miliar dalam waktu 6 tahun berapa multiple-nya, berapa IRR-nya coba kita hitung ya. Berarti 30 miliar, minta 30 kali ya berarti kan ya, minta dikembalikan dalam waktu 6 tahun. Oke. Berarti kita kembali lagi ke persamaan ini ya, jangan lupa nih. Mau ngitung IRR sama dengan multiple-nya dipangkat seperti kurang 1. Oke. Berarti IRR sama dengan 30 kali dipangkat 1/6 kurangin 1. Bayangkan IRR-nya. 1 dibagi 6, saya dapat 0,1667. Berarti kalau 30 dipangkat 0,1667 kurangin 1. 76,29%. Oke lah, saya bulatkan 77%. Nah, ini IRR-nya untuk yang 10% itu. Nah, makanya tidak heran di dalam lapangan itu saya melihat orang naruh IRR itu antara 20% sampai 70%. Ya, ini tergantung memang portofolio daripada pihak investornya. Jadi kalau Anda duduk sebagai investor, Anda tidak bicara IRR 25% yang tadi itu. Ya. Karena dia mempertaruhkan yang 10% untuk mengembalikan seluruh investasi dia yang 100%. Kalau cerita saya dari atas, berarti dari 10M minta dikembalikan 38M. Ya, ini saya membuktikan dengan angka-angka ya, artinya ini this is clear, artinya ini suatu hal yang perlu Anda pertimbangkan pada waktu Anda ketemu dengan pihak investor. Oke, kita kembali lagi ke slide ini. Saya sudah menjelaskan ini ya, hal yang sangat penting sekali nih, karena saya masuk ke slide ini. Nah, ini dia. That one deal must return 30 times. IRR-nya 77% dari sisi investor. Oke. Oke, this is saya nggak tahu ya, a bit scary kalau Anda melakukan valuation daripada satu startup, di mana pihak investor minta dikembalikan 30 kali dananya dalam waktu 6 years. Ya. Mungkin tadi saya banyak menggunakan hitung-hitungan ya, mungkin ada sedikit, "Waduh nggak nyaman nih, kenapa kalian banyak sekali menggunakan rumus." Oke, saya kembali ke hal yang sangat simpel sekali, karena saya berusaha ingin menjelaskan ini dengan hal yang simpel, sehingga Anda menangkap ini dengan baik. Kalau IRR-nya 25%, oke, investasi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, katakan begitu ya. Berarti kan di sini 1,25 dikali 1,25. Jadi cuma hitungannya begini aja, terus dikali aja uang Anda, uangnya investor. Tadi kan ini tahun ke sini ya kurang lebih ya, karena tadi dalam slide sebelumnya saya tunjukkan mungkin, tahun ke-6 lah ya, kita berhenti di tahun ke-6 dengan IRR 25%. Jadi kalau 1,25 dikali ini terus-terusan dikali ya, Anda tinggal kali aja nanti. Coba kalau saya kali 6 kali ya, 1,25 saya kali 1,25, 1,25, 1,25, 1,25, 1,25. 3,81 kali. Nah, ini dapatnya. Artinya apa? Kalau Anda investasi makin lama, uang Anda ketahan ya, your patient money lah, uang sabar Anda itu misalnya makin lama exit-nya, berarti harapan Anda uang untuk dikembalikan itu makin lama makin tinggi. Ya, katakan misalnya tahun ke-10 lah ya. Dari sini saya lanjutkan 4 kali lagi. Berarti 9,3 kali. Dalam waktu 10 tahun. Nah, biasanya dari sekian banyak, startup, karena tadi kita tahu 50% itu gatot ya, akan dana Anda dikembalikan 0%.
semakin tinggi memang ekspektasinya daripada investor untuk dikembalikan dananya, sebetulnya kemungkinan exit-nya juga sangat kecil. Kenapa saya bilang kecil? Karena gini, banyak yang bilang, "Oh, karena ini rata-rata exit-nya apa sih?" Oke, ada 2 kemungkinan, IPO sama akuisisi. Tapi saya nyebutnya biasanya lebih suka acquire hire daripada akuisisi, karena biasanya manajemennya diambil juga sekalian. Jadi diakuisisi, manajemennya diambil juga. Nah, kalau IPO ini nggak gampang. Sebetulnya siapapun yang IPO itu sebetulnya Anda harus mengatakan, "Wah, Anda sukses lah." Karena di Indonesia dengan hanya ada 700 company yang listing, sedangkan mungkin saya nggak tahu, mungkin ada 1 juta, 2 juta, anggaplah 1 juta company yang terregistrasi lah di kementerian, berarti kan 700 dibagi dengan 1 juta itu cuma sekitar berapa nih? Cuma 0,07%. Artinya kemungkinan Anda untuk exit di IPO itu bisa jadi kecil sekali. Kita contoh misalnya Bukalapak ya, karena, kita bicara Bukalapak. Bukalapak itu, kodenya buka ya. Kemarin mungkin waktu IPO 850 per lembar. Ya memang omsetnya setahun cuma sekitar 1,6 triliun kalau nggak salah ya, dalam 1 tahun ini, omsetnya ya, 2021 kali ya, omsetnya, ya. Dia kemarin berhasil menjual price to sales-nya itu rasionya itu 60 kali, kurang lebih 60 kali. Ya sebetulnya orang bilang, "Ah kok kecil banget ya omsetnya Karnin ya?" Ya sebetulnya kalau lu cuma lihat omsetnya mah ya kecil, tapi kalau lu lihat dia punya TPV-nya, total payment value-nya, perputaran uang di ekosistem Bukalapak itu 85 triliun. Bayangkan tuh, ini perputaran uangnya itu 85 triliun. Ya artinya ya, dan kalau Anda lihat nanti TPV daripada tahun sebelumnya, ya katakan di tahun 2019 ke tahun 2020, wah ini growth-nya amazing, it's very high growth. Dan ya makanya dia dimungkinkan tuh dilakukan IPO. Tapi semakin besar dapat dikatakan Anda harus berharap exit-nya ada di akuisisi. Oke, kita kembali lagi ke slide saya. Ini ada kata-kata yang bagus ya, saya kutip ini, "The way to get started is to quit talking and begin doing." Oke. Ya, jadi, apa, prinsipnya ya startup is about doing, oke, and get started, oke. Nah, ini adalah venture capital method ya, saya jelaskan di sini ada berapa metode lain yang mungkin nanti di dalam kelas training saya bisa kita ajarkan, discounted cash flow di bulan Maret saya April atau Maret ya, saya ada training juga menyangkut valuation. Dan ini adalah menyangkut discounted cash flow, satu, mainstream lah ya, hampir semua analis valuation itu menggunakan discounted cash flow. Tapi ini lebih cocok untuk perusahaan-perusahaan yang sebetulnya udah agak sedikit stabil atau predictable dia punya revenue. Oke, ada juga metode comparable, Anda sudah tahu, Anda tinggal compare aja, First Chicago Method. Kemudian ada seed valuation, ini ada scorecard, risk factor. Ini bisa menggunakan scoring lah ya, mungkin nanti dalam kesempatan berbeda kita akan jelaskan hal ini. Tapi saya ingin bicara venture capital method karena ini sebetulnya, logiknya itu kalau ini kebanyakan menggunakan subjektif. Tapi kalau venture method ini ada logiknya, which is good, to know that. Venture capital method ini dikembangkan itu pertama kali ada di case study-nya, Harvard Brain, itu Profesor William Salman, saya pikir tahun 60-an kalau nggak salah. Dan, di sini dia memperkenalkan satu metode yang sebenarnya discounted cash flow itu, sulit untuk diterapkan. Contohnya begini, saya ngambil satu ilustrasi di sini ya, mudah-mudahan bisa dilihat di sini. Kalau Anda bergerak di, startup biotech, nah dia biasanya tuh investasinya tuh, terus perusahaannya tuh bleeding, ya. Tapi nanti pada waktu dia tahun ke-11 dia bisa exit. Ya, jadi kita lihat pada saat dia sedang melakukan, financing round ini biasanya kondisi perusahaannya bleeding terus ya. Bleeding artinya dalam hal ini, kalau Anda menggunakan discounted cash flow nggak cocok, kenapa ya? Pasti dia punya mungkin teman-teman yang udah bergerak di bidang, valuation analyst tahu namanya ada free cash flow. Ya, nanti mungkin di kelas valuation saya jelaskan lebih detail apa yang disebut dengan free cash flow ini. Nah, free cash flow ini umumnya akan negatif ya. Ya, negatif. Dan bagaimana Anda melakukan suatu valuasi yang free cash flow-nya negatif. Makanya di sini Peter Thiel ya, salah satu angel investor besar, di dalam bukunya Zero to One ya, Anda boleh baca karena bukunya sangat menarik sekali. Dia bilang bahwa kalau raw growth bisnis itu rata-rata bisa kelihatan value-nya di near term.
Tapi kalau teknologi company, itu dia umumnya losing money for the first few years. Dan dia butuh waktu untuk ngebangun, ekosistemnya ya. Dan tentu revenue-nya juga tidak sefantastik, tapi umumnya mereka akan datang di tahun ke-10 sampai ke-11. Dan ini adalah hal yang udah kita lihat di Amazon, di Google ya, hari ini Facebook, ini memang perusahaan-perusahaan yang udah solid lah ya. Jadi tidak heran, eee, apa, apa namanya, bahwa discounted cash flow ini umumnya tidak diterapkan. Tetapi, orang lebih melihat potensinya ya, kalau potensinya besar, orang akan jump into that value. Kemudian, nah ini adalah ide daripada basic venture capital method adalah dia hanya melihat exit suksesnya aja. Ya, artinya kalau kita kembali ke sini, yang gue pikirin ini aja gitu kasarnya. Pokoknya gue exit-nya mau sukses ya, exit-nya bisa diakuisisi atau di IPO. Nah, pada waktu dia exit, berapa nilainya? Nah, sedangkan Anda sebagai investor, Anda harus memahami, artinya gini, sebagai founder startup Anda harus memahami bahwa investor is in the business of making money. Oke, ini kebanyakan kalau venture capital bukan uang mereka, bahkan adalah mereka biasanya, raising fund itu mungkin ada siklusnya 5 tahun sekali dan sebagainya. Dan mereka harus memberikan return kepada para investor tersebut. Nah, jadi artinya kita daripada kita liatin yang di sini, perjalanan di sini, artinya karena bisa negatif dan sebagainya, udah pokoknya exit-nya sukses. Nah, tentu ini awalnya venture capital method-nya muncul dari Amerika ya, artinya, negara-negara atau contohnya kayak Silicon Valley, Boston, New York yang memang di situ ekosistem, startup-nya udah bagus banget. Eee, dan mereka sudah memiliki banyak sekali contoh-contoh exit tech yang sukses kayak Twitter lah, Uber lah, dan di sini mereka menggunakan itu sebagai, benchmark juga. Nah, artinya dia hanya melihat exit sukses aja. Kenapa? Nah, kalau memang nggak sukses, ngapain gue investasi kan gitu, logikanya gampang. Nah, artinya Anda harus meyakinkan kepada pihak investor bahwa Anda memiliki, path to profitability, ya ini memang meyakinkan pihak investor, tapi di samping itu juga Anda memiliki satu potensi exit yang, strong, ya dengan market cap yang besar. Dan kemudian karena dia beresiko bisnis tersebut, kemudian dilakukan discount rate-nya tinggi sekali. Nah, tadi kita belajar di mana discount rate-nya bahkan 20% di atas 20% sampai bahkan bisa 70%. Oke, jadi cuma ini aja target multiple of money-nya ya, karena ini adalah target, IRR atau, multiple-nya dari pihak investor. Kemudian Anda biasanya kalau investasi katakan 20% di awal, belum tentu pada waktu exit Anda punya persentase kepemilikan 20%. Jadi biasanya bisa terjadi dilusi karena ada round A, B, C-nya. Dan semakin banyak round-nya itu, Anda kemungkinan besar akan terdilusi. Nah, oke, gimana cara menghitungnya? Ya, harus menghitung di sini karena, memang is about investment. Let me see. Oke. Oke, sekarang begini, Anda punya startup A, ya, kemudian dalam 5 tahun, I think, 6 years I guess, I just use 6 years. Misalnya Anda katakan saya punya revenue nanti Karnen sekitar 500 miliar dalam setahun. 500 miliar ya dalam a year. Oke, kita bisa jual price to sales-nya ya. Umumnya orang menggunakan price to sales dan bukan PE kecuali dia sudah memang menunjukkan profit ya. Tapi umumnya kan perusahaan startup ini masih merah bottom line-nya, tetapi punya revenue. Jadi katakan saya mau pakai revenue-nya 5 kali deh Karnen. Oke, berarti saya punya valuation waktu exit itu 2,5 triliun. Is that correct? 2,5 triliun. Ya betul. Oke ya, 2,5 triliun. Oke, 2,5 triliun ini kemudian Anda mau misalnya, 2,5 kali, kemudian ini kan waktu exit ya. Jadi rumusnya venture venture method itu adalah exit value dibagi dengan target daripada MOM-nya, ya. Jadi kalau misalnya memang Anda bilang, "Oh, aku dalam 6 tahun Karnen mau dibalikin misalnya 5 kali multiple-nya." Berarti kalau 5 kali ya tinggal dibagi aja.
2,5 triliun dibagi 5. Karena ini dalam waktu 6 tahun ya. Berarti di sini 500 miliar. Kembali lagi angkanya yang di atas. Oke, karena tadi saya udah cerita bahwa ada namanya retention ya. Jadi kalau memang ada investasi 20% di awal, bisa jadi pada waktu terjadi round A, B, C, D, E, dan sebagainya, Anda karena terdilusi cuma tinggal 10%. Jadi Anda terdilusi 50% lah ya. Oke, berarti 500 miliar ini Anda kali dengan memang yang Anda terdilusi, jadi tinggal 250 miliar. Jadi di sini post money valuation-nya VC method itu menghasilkan post money valuation ya. Jadi di sini adalah 500 miliar tadi dikali 50%. Karena terdilusi 50%. Jadi Anda value-nya 250 M. Nah, 250 miliar sekarang tergantung nilai investasinya dari investor itu. Kalau memang dia investasi katakan misalnya 25 M, berarti Anda bagi aja dengan post money valuation. Tadi saya sudah ajarkan ya bahwa persentase kepemilikan dihitung dari post money valuation. Berarti sini 250 miliar. Berarti saham yang Anda berikan 10%. Nah, trade off-nya 10% yang Anda berikan. Jadi adalah Anda kalau ketemu investor, Anda akan bilangnya begini, "Oke, saya butuh 25 miliar dengan saham yang saya kasih 10%." Ya. Atau dengan pre-money valuation ya. Oke, ini kita belum hitung pre-money valuation-nya ya. Pre-money valuation-nya sama dengan tadi 250 miliar potong 25 M. Berarti pre-money valuation-nya 225 miliar. Ini adalah nilai perusahaan Anda saat ini. Jadi kalau Anda ketemu investor, Anda bilang, "Oke, saya kasih 10%, saya butuh 25 miliar dana dengan pre-money valuation 225 miliar." Oke, jadi saya udah dalam cerita ini serangkaian saya udah jelaskan ya. Jadi ini terkait semua dengan ini. Dan pre-money valuation ini atau post money valuation dengan menggunakan VC method itu sangat dimungkinkan ya. Karena tadi ada 3 industri kalau saya cerita tadi yang memang lagi hit atau menjadi seksi lah di depan matanya investor atau udah di dalam investment radarnya itu, tadi ada logistik ya, ya tentu perusahaan-perusahaan logistik ya banyaklah contohnya ya, yang udah IPO juga ada, kemudian juga, fintech ya tentu juga banyak juga contoh-contoh fintech, kemudian juga ada e-commerce ya. Kita berharap makin banyak yang masuk ke bursa nih, karena Topet atau GoTo akan segera masuk, tapi ekosistemnya dia sudah multiple vertical dan horizontal. I think yeah, they develop banyak produk hari ini ya. Tapi mudah-mudahan saya dengar ada 4 lagi yang akan masuk, di mana itu mungkin levelnya di bawah unicorn ya. Karena di bawah unicorn itu ada namanya Centaurus kalau nggak salah, ada Ponies, ada Cotros. Jadi ya itu, eee, tergantung ada nama-namanya yang menarik daripada apa, startup. Oke, sekarang nih slide saya udah tinggal 6 menit ya, jadi satu jam, nanti kita ada setengah jam untuk Q&A. Dan di sini Anda lihat ada berapa key takeaways-nya adalah pre-money dan post-money. Anda sekarang mudah-mudahan sudah paham ya, karena saya memberikan ilustrasi dengan angka-angka dan penjelasan. Kemudian bahwa investor in ownership itu selalu dihitung dari post-money value. Ya, jangan lupa nih kalau Anda bisa ketemu dengan Anda sebagai bisnis startup, sebagai founder, hopefully you understand this, karena ini membantu juga memudahkan Anda dalam negosiasi. Tapi seperti saya bilang, mmm, proses negosiasi ini juga sebenarnya tidak perlu berlangsung sangat alot ya, karena sepertinya yang Anda pentingkan adalah end game-nya ya. Kalau ini big hit, I think everybody will be a winner. Kemudian dan ini rate of return yang tadi kita bicara 25% dari pihak, startup 25%, tapi dari pihak investor itu 77%. Saya juga sudah menggunakan angka-angka untuk menjelaskan itu ya sehingga mudah dipahami ya. Kemudian di sini visi method ya mengatakan, "Ah ribet banget deh gue harus ngebangun financial projection bla 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 bla, gue harus melakukan assessment terhadap founder, teknologi, market, produk." Udah deh kenapa why not just going to the exit value lalu kaitkan dengan saya punya target, return. Apakah itu dalam bentuk money on money atau IRR. Oke. Jadi,
Di sini, lebih bukan mengatakan mudah ya, artinya di sini sudah tidak menghitung value-nya juga, dia cuma pokoknya fokusnya kepada target return-nya. Artinya sepanjang value tersebut bisa satisfy dia punya target return, mereka bersedia untuk masuk. Tapi ini tentu seperti saya bilang ada beberapa industri yang mungkin sudah kalau dia hotbed ya seperti di Silicon Valley, Boston, New York itu sih mungkin kita bisa memberikan mendapat banyak sekali contoh-contoh perusahaan yang sudah exit-nya sukses banget. Dan itu bisa menjadikan suatu parameter benchmark bagi kita untuk, melakukan value terhadap startup ini. Jadi kita berharap makin banyak yang exit ya, karena ini akan membantu kita juga di dalam, valuasi. Oke, saya pikir waktunya sudah oh ya, thank you, nanti kita masuk ke dalam Q&A, terima kasih. Ini adalah email address saya, silakan kunjungin di futurumcorvina@gmail. Any question, you just raise your question, send your email, and, I will try to reply your email within, I don't know, as soon as possible. Kunjungi selalu website kami di www.futurumcorvina di mana kami sudah sering mengupload artikel-artikel yang mungkin juga relevan bagi Anda. Kemudian kami sudah hadir di podcast, di YouTube, di, IG. Oh ya, saya mau cerita IG ini menarik ya, karena IG itu diakuisisi oleh Facebook di tahun 2012 dengan nilai valuasi $1 billion. Perusahaannya waktu itu cuma baru 2 tahun hidup, baru 2 tahun hidup. Jadi waktu itu si Facebook mengakuisisi IG dengan menawarkan stock and cash. Ya, tapi ya it's a amazing journey lah, kita tahu IG sekarang. Artinya pada waktu memang perusahaannya memang is a big hit, sebetulnya orang tidak perlu rewelin valuation-nya. That's the point that I want to make. Kemudian, Facebook kami sudah di Facebook ya, Futrum Corvinan, kemudian kita ada di LinkedIn dan di Live Next juga. Di situ di layar Anda mungkin nanti ada, eee, logo daripada LinkedIn, Anda scan touch saja atau Anda klik aja dan itu akan Anda langsung masuk ke LinkedIn kami. Dan kami juga akan ada di Live Next secara rutin ya, untuk bisa melakukan edukasi kepada para founder startup. Oke, silakan follow kami terus dan subscribe LinkedIn kami dan semua sosial media kami, dan kami sangat berterima kasih untuk mendapatkan masukan. Oke, terima kasih dan saya, akhirin, tapi kita lanjut dengan Q&A. Oke, saya kembali ke sini. Oke, kita lanjut dengan Q&A yang masuk ya. Saya akan coba bacakan, Q&A yang sudah masuk ke sini. Oke, sampai saat ini belum ada pertanyaan yang masuk ya, jadi bentar saya lagi tunggu pertanyaan yang masuk. Ini ada oke, saya tunggu pertanyaan yang masuk menyangkut topik ini, apakah ada hal-hal yang ingin ditanyakan ke kami terkait dengan valuasi ini. Tapi nanti dalam bulan Maret pertengahan, itu benar-benar kita akan menghitung secara detail ya, karena biasanya dari pihak venture capital itu, perhitungannya biasanya akan dikaitkan dengan term sheet dan ada beberapa istilah yang memang harus kita pahami pada waktu kita nego dengan pihak investor ya. Jadi, mereka bisa menggunakan berbagai instrumen untuk, melindungi investasi mereka. Sehingga ini akan sangat membantu sekali kalau pihak, founder startup itu juga bisa clear, dan bisa akan melibatkan juga legal consultant. Ada pertanyaan dari Pak Pambudi, dia bilang, dibagi Excel-nya. Terus terang saya tidak ada Excel, Pak, di sini. Saya ngejelasinnya agak cepat ya mungkin ya, mohon maaf karena memang cuma 1 jam dan ini adalah intro kelas.
yang nantinya kalau di real kelasnya itu akan ada di bulan Maret. Di situ kita the whole day, ada sekitar 8 jam, kita akan go through all the numbers satu-satu. Dan kita kait-kaitkan juga dengan term sheet dari investor. Jadi biasanya kalau Anda ketemu dengan venture capital, Anda akan ditawarkan namanya term sheet, dan Anda harus bisa paham dan bagaimana nge-link tersebut dengan valuasi yang akan Anda kerjakan. Karena semua daripada istilah itu ada implikasi ke nilai valuasi yang Anda setting. Oke, jadi saya agak ada Excel ya, dan memang terus terang nanti di dalam bulan Maret itu kalau Anda mau ketemu dengan kami dari Futum Corvinan, itu memang sudah praktis kita akan jelaskan dengan Excel. Kedua adalah pertanyaan yang masuk, pertanyaan mana yang lebih utamakan untuk menarik investor? Ini apakah GNV, traction, atau growth? Kok ini pertanyaan yang bagus sekali ya, dan sebenarnya hal yang sangat basic sekali. Pada intinya kalau ada 3 hal yang memang 3 hal yang dilihat sebelum masuk ke GNV, traction, atau growth ya. Tapi startup identik dengan growth. Udah kalau kita bicara startup kemudian nggak ada growth-nya, itu sebetulnya bukan startup. Contohnya saya ambil Kopi Kenangan saat ini dengan 40 juta cup ya, yang sudah terjual setahun atau kurang lebih sebulan itu 3,3 juta cup. Itu kan berarti kalau kita kali 15.000 per cup ya, 15.000 per cup aja lah, average gitu ya. Mungkin dia ada juga barang yang agak premium harganya. Itu aja udah 600 miliar perputaran uangnya di Kopi Kenangan dalam setahun. Untuk perusahaan yang mungkin baru berdiri 2018. Nah, jadi Anda bisa lihat bahwa omsetnya juga mengalami growth yang luar biasa. Jadi 40 juta cup dalam setahun terjual. Dan itu hanya di 45 city, bayangkan. Potensinya masih besar banget, karena baru 45 city, dan store-nya itu baru 600 store. Saya baca terakhir target daripada Kopi Kenangan adalah 1.000 store. Jadi mungkin ya they going to go up to that 1.000 store ya. Jadi Anda bisa tahu bahwa mungkin omset 1 triliun, saya pikir bukan suatu hal yang tidak mungkin ya kalau lihat daripada perjalanan Kopi Kenangan. Oke, jadi yang pertama adalah yang dilihat oleh investor adalah marketnya ya. Jadi marketnya, ini marketnya itu harus, bahasanya saya kadang-kadang saya suka menggunakan istilah huge ya. Jadi kadang-kadang yang menggunakan big, not big, huge, harus besar sekali. Yang kedua adalah market harus growing, ya, tumbuh dengan cepat. Dan ketiga tentunya market itu harus bisa di-reach oleh startup tersebut ya. Karena kalau nggak bisa di-reach oleh startup itu ya tentu percuma. Artinya marketnya besar tapi ya so what gitu, you cannot do anything. Biasanya mereka pasti butuh teknologi untuk bisa hack this market. Jadi kalau kita lihat yang pertama adalah marketnya, kedua adalah timnya. Oke, timnya ini harus solid ya. Biasanya mereka lebih melihat timnya, apakah orang ini experience, you know what you doing, misalnya kamu memiliki practical knowledge gitu, dan kamu biasanya kalau dia memiliki tim yang solid, yang memang sudah experience di industri itu lebih bagus ya. Tapi sekarang kan banyak startup juga dibangun oleh anak-anak muda yang mungkin juga minim experience, tapi mereka sudah melakukan, ya sebagai kompensasinya adalah Anda harus melakukan riset yang mendalam. Jadi untuk memahami bisnis ini dan mencoba dapat dari angle yang berbeda. Jadi first unit market, kedua your team, dan ketiga adalah traction. Nah mungkin yang Anda tanyakan di sini adalah tractionnya ya. Karena traction ini tergantung, traction ini mempengaruhi growth-nya ya. Artinya semakin cepat Anda mendapatkan traction-nya, jangan lupa mungkin kalau Anda nonton film daripada social network ya, tentang perjalanan daripada Facebook, sebetulnya the first milestone-nya adalah mereka bisa hit 1 juta ya follower, dan itu amazing. Artinya itulah traction-nya, the real. Kenapa sebagai startup ini so important gitu traction ini? Karena kalau investor itu membutuhkan banyak namanya validation, validator gini. Kalau dia lihat suatu bisnis startup, dia kan dapat dikatakan oke lah, you pre-revenue, lu nggak punya, mungkin mohon maaf nih, mungkin dalam era-era awal startup itu cuma berapa baris coding tuh. Jadi belum punya satu produk yang memang bisa dibawa ke market. Bahkan dapat dikatakan cuma 1 orang sama, mohon maaf nih, kerja di garasi dengan 2 dogs gitu. Ada yang bikin joke, bahkan dia bilang, "Lah ini cuma timnya siapa?" Ya lu sama cuma dua dog itu setia yang nemenin lu lagi bikin coding. Nah, but that's the life of startup. Dan kalau kita lihat di sini mau nggak mau dia harus mencari validasi dari di market ya. Sebetulnya untuk invest di sini oke atau enggak. Dan market acceptance, customer adoption, your early customer, your paying customer, it is all about the validation. Artinya
Kalau dilihat ada customer yang mau recurring, yang mau beli, yang mau bayar, itu dia tentu melihat, wah berarti ini sebenarnya produknya itu memang menjawab suatu masalah yang ada di konsumen. Nah, oke. Jadi kalau ditanya kepada saya, oke tadi jangan lupa investor hanya melihat kepada market, tim, dan traction. Oke. Nah, di dalam perjalanan satu startup kan pasti bongkar pasang lah ya. Yang harus stabil itu harus ada dua, yaitu tim Anda dan market Anda. Karena kalau traction itu nanti tergantung produk Anda. Oke, nah tentu sesudah Anda memiliki traction, Anda akan lari ke GNV. Oke, GNV ini adalah gross merchandise value. Oke, kalau Anda masuk dari marketplace, itu adalah semua barang Anda. Kalau dikalikan harganya, that's your GNV. Tapi itu belum tentu menjadi transaction. Jadi kita mengenal juga namanya GTV, gross transaction value. Artinya barang yang Anda pajang belum tentu dibeli orang kan. Dan kemudian, nah jadi kalau kita lihat di sini ada level namanya willingness to buy sama willingness to pay. Nah, willingness to buy-nya itu berarti tadi kan menjadi transaction. Nah, willingness to pay-nya itu menjadi namanya tadi total payment value. Yang tadi saya cerita bahwa di Bukalapak itu TPV-nya 85 triliun. Walaupun omsetnya cuma 1,6. Jadi triliun dalam setahun. Jadi kurang lebih dia punya platform fee kalau saya average ya mungkin sekitar 1,6 sampai 1,8%. Nah, jadi kalau mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda ya. Jadi kalau ditanya ya 3 itu penting untuk dikerjakan oleh startup. Jadi fokus dulu kepada tim Anda, fokus kepada market Anda, dan ketiga bangun traction Anda. Sesudah muncul traction, Anda masuk mulai ke GNV, GTV, dan kemudian TPV. Tapi at the end of the day investor lebih suka TPV ya, karena di situ adalah real story, yaitu adalah payment perputaran uangnya yang masuk ke dalam ekosistem tersebut. Oke, karena transaction bisa jadi ada churn rate-nya juga sehingga batal dan sebagainya. Oke, saya pikir itu 2 pertanyaan yang sudah masuk so far. Saya tunggu lagi pertanyaan yang masuk. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk ini, kalau kita lihat dari di dalam valuasi tersebut ya, di samping yang tadi saya cerita venture capital ini, tapi juga ada valuasi yang dilakukan menggunakan discounted cash flow. Karena ada nanya ke saya juga, sebetulnya apakah discounted cash flow itu kemudian nggak dipakai karena ya tentu dipakai lah saya pikir, bukan tentu tidak dipakai. Tapi umumnya ini lebih banyak kalau nanti revenue-nya sudah predictable. Karena kalau menggunakan discounted cash flow, Anda harus bicara masalah discount rate-nya, weighted average cost of capital. Nah, ini menjadi tidak relevan pada waktu Anda bicara dengan satu startup, yang dimana bagaimana Anda bisa tahu dia punya weighted average of capital-nya nih, merupakan proporsional daripada equity maupun juga debt. Umumnya startup itu semua equity masuknya, ya rata-rata equity. Mungkin Anda bisa pakai debt tapi juga melalui misalnya contohnya convertible debt dan sebagainya. Atau bisa juga kalau di awal-awal itu namanya personal loan yang masuk, di mana itu dipinjamkan. Oke, saya sudah 10 menit, kita berlangsung di Q&A. Kalau memang tidak ada pertanyaan lebih lanjut, saya terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk bisa mengikuti mini course ini. Nanti kita akan hadir terus di Live Next ya. Saya usahakan bisa hadir di Live Next, dimana kita akan berusaha menjawab beberapa hal-hal yang terkait dengan bisnis startup, dan ini mungkin bisa membantu teman-teman untuk tetap confidence di dalam running suatu bisnis, tapi juga memahami bahwa you need the fuel, fundingnya ini Anda butuh sekali, dan mau nggak mau Anda ketemu dengan investor. Dan sampai ketemu, dan jangan lupa klik LinkedIn di sana sehingga Anda bisa subscribe atau follow semua news menyangkut Futurum Corvinan dan juga jadwal e-learning kami offline maupun juga on-site. Oke, online dan on-site. Oke, terima kasih dan sampai ketemu dan sehat selalu dan happy Saturday. Bye-bye. Ciao.